Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 473. Ada banyak lapangan tembak di Los Angeles, dan ada banyak lapangan tembak dalam ruangan di daerah perkotaan. Sayangnya, lapangan tembak dalam ruangan dibatasi oleh tempatnya, dan umumnya hanya dapat menembakkan senjata ringan seperti pistol. Ang Lee adalah seorang penembak jitu, jadi tentu saja dia perlu mencari lapangan tembak luar ruangan dengan ruang yang lebih luas. Lapangan tembak seperti itu hanya tersedia di area efektif yang jauh dari perkotaan. Sebelum menuju ke pinggiran kota, Ang Lee membeli topi paru bebek, mantel, kacamata hitam, dan janggut palsu untuk sekadar menyamar. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, jadi penyamaran ini sangat diperlukan. Meskipun peta ponsel dapat membantu Lian menemukan jarak tembak, Lian tidak tahu jarak tembak mana yang lebih cocok untuk menembak, jadi dia memanggil taksi. Mengemudi taksi adalah industri yang luar biasa. Dari astronomi dan geografi hingga kemana lawang pergi tadi malam, tidak ada yang tidak mereka ketahui. Setelah Lian secara singkat mengutarakan niatnya, pengemudi membawa Lian ke lapangan tembak yang disebut menembak presisi di pinggiran kota. Lapangan tembak ini dibangun di atas gunung dan sangat luas. Mulai dari senjata api ringan hingga senjata api berat. Ia juga memiliki area simulasi medan perang di mana Anda dapat mengalami adegan pertempuran paling realistis. Skalanya besar dan pelayanannya bagus, jadi tentu saja tarifnya lebih mahal. Begitu Lian memasuki lapangan tembak, ia diterima dengan hangat oleh resepsionis yang memperkenalkan sejarah lapangan tembak dan senjata api yang bisa digunakan. Saya tidak tertarik dengan sejarah lapangan tembak Ang Lee, dan tidak peduli senjata apa yang digunakan, saya paling tertarik pada hal yang sama. Harga. Biayanya $200 untuk naik taksi ke sini, dan itu tidak murah. Lian bertanya-tanya apakah dia akan berlari lagi lain kali, atau mengambil sepeda atau semacamnya. Benar sekali, Ang Lee kini punya ratusan ribu di sakunya. Namun, anak-anak dari keluarga miskin telah menjadi orang tua sejak dini dan mengetahui bahwa uang sulit didapat, sehingga mereka menabung sebanyak yang mereka bisa. Pada dasarnya ada dua mode pengisian daya untuk jarak tembak, satu pengisian daya berdasarkan persewaan jangkauan, dan yang lainnya pengisian daya berdasarkan waktu. Apa yang Anda beli tidak pernah sebagus apa yang Anda jual sebenarnya tidak banyak perbedaan antara kedua model tersebut, karena keduanya sangat mahal. Selain biaya pemakaian venue, ada juga biaya sewa senjata api, biaya peluru, biaya petugas keselamatan, asuransi, dan lain-lain. Dapat dikatakan bahwa ada banyak item pengisian daya. Setiap item saja tidak banyak, tetapi jika digabungkan akan memakan biaya yang besar. Tak heran jika ada yang mengatakan bahwa menembak sasaran adalah permainan orang kaya, dan orang miskin sebenarnya tidak mampu membelinya. Lian tiba-tiba meragukan kehidupan di ketentaraan. Di ketentaraan, Lian hanya perlu berkonsentrasi menembak, dan tidak perlu mengkhawatirkan biaya sama sekali. Sekarang, hal pertama yang harus diuji Ang Lee adalah biayanya. Elang gurun. Biaya sewa $30, $10 untuk 10 butir amunisi. Mahal, sangat mahal. Lian mengerutkan kening setelah melihat daftar harga senjata api. Itu benar-benar tidak murah. Penyewaan senjata api di sini dibagi berdasarkan model dan kaliber. Semakin kecil kalibernya, relatif lebih murah. Semakin besar diameternya, semakin tinggi pula harganya. Peluru dibagi menjadi peluru biasa dan peluru penusuk lapis baja. Harga peluru penusuk lapis baja 10 kali lipat dari peluru biasa. Mosin Nagant. Mata Lian berbinar. Apa yang saya perhatikan tentang senjata ini bukanlah karena saya memiliki preferensi khusus untuk jenis senapan ini, tetapi ada tulisan, harga spesial, di bagian belakangnya. Setelah browsing, Ang Lee menemukan bahwa senapan Mosin Nagant memiliki biaya sewa paling rendah di antara semua senapan sniper, hanya 1/10 dari harga sewa senapan sniper biasa. Yang penting, pelurunya gratis. Ini sama dengan bermain sia-sia. Ang Lee diam-diam senang, menunjuk ke senapan Mosin Nagant dan berkata, saya akan menggunakan ini saja. Resepsionisnya adalah seorang pria bertubuh besar berusia awal 20-an. Sepertinya dia sudah cukup lama bekerja di lapangan tembak. Dia tampak sedikit terkejut saat melihat Ang Lee akan menggunakan senapan Mosin Nagant. Tuan, apakah Anda yakin ingin menggunakannya? Resepsionis dengan ramah mengingatkan saya. Senapan ini murah, tapi usianya sudah 1 abad dan, sejujurnya, sudah ketinggalan zaman. Selain itu, walaupun pelurunya bebas digunakan, namun sudah kadaluarsa dan berbahaya. Petik 2. Tidak masalah, aku akan menggunakan senjata ini saja, dan kamu dapat mengatur jalur sasaran untukku, kata Lian acuh tak acuh. Apa yang dia lihat barusan hanyalah gambar, dan dia tidak melihat senjata asli. Dilihat dari gambarnya, senapan Mosin Nagant memang terlihat usang, namun seharusnya masih bisa digunakan karena muncul di lapangan tembak. Sedangkan untuk peluru yang sudah habis masa berlakunya, Ang Lee yakin tidak akan ada masalah. Jika ada masalah, tamu akan terluka dan lapangan tembak tidak akan digunakan. Tidak ada yang salah dengan ini. Tidak ada yang salah dengan senjatanya, hanya saja senjatanya sudah agak tua, dan pelurunya masih berfungsi. Namun masyarakat saat ini suka mengejar hal-hal baru, dan senjata terbaru sering kali dicari. Sebaliknya, senapan seperti Mosin Nagant diabaikan. Senapan Mosin Nagant ini sudah tidak digunakan sejak lapangan tembak dibuka. Hanya karena sudah lama tidak ada yang menggunakannya, harganya akan semakin rendah, menjadi senjata termurah. Untuk menembak di lapangan tembak, Anda hanya perlu membayar uang dan mendaftarkan beberapa informasi sederhana.
Saat Lian mengisi informasinya, dia tidak menggunakan nama Li Xiaoan, melainkan menulis Ang Li. Di mata orang luar, itu hanyalah nama Inggris biasa, namun nyatanya itulah arti harfiah dari Ang Li. Setelah mengisi informasi dan membayar uang, resepsionis mengeluarkan senapan mesin Nagan dan menyerahkannya kepada Ang Li, sekaligus mempromosikan petugas keamanan menjadi Ang Li. Petugas keselamatan sebenarnya diperlukan untuk mencegah tamu mengalami kecelakaan saat pengambilan gambar. Atau, seseorang mungkin bunuh diri dengan pistol. Hal ini memerlukan seseorang untuk mengawasinya setiap saat. Petugas keamanan yang dipromosikan oleh resepsionis juga merupakan pelatih dan dapat memandu tamu dalam menembak, dan tentunya biayanya akan lebih mahal. Setelah ditolak oleh Ang Li, resepsionis secara acak menugaskan seorang petugas keamanan. Jack tua. Old Jack telah bekerja di sini sejak lapangan tembak didirikan. Dia mendengar bahwa dia pernah berperang sebelumnya dan mengalami ketidaknyamanan pada tungkai dan kakinya setelah ditembak. Petugas kebersihan, pembersih dan penjaga keamanan. Jack tua telah melakukan semua pekerjaan di lapangan tembak, dan dia benar-benar pergi kemanapun dia harus pergi. Jika bukan karena mendengar bahwa Jack tua memiliki hubungan dengan bos di balik lapangan tembak, manajer lapangan tembak pasti sudah memecatnya sejak lama. Ang Li memilih senapan mesin Nagan yang paling murah. Karena tidak ada keuntungan, dia mengatur agar Old Jack menjadi petugas keselamatannya. Mesin Nagan. Jack tua berteriak kaget saat melihat pistol di tangan Ang Li. Ang Li sedang memutak-atik senapan mesin Nagan di tangannya. Pasti pernah ikut serta dalam pertempuran sebelumnya. Selain itu, pihak lapangan tembak akan melakukan perawatan senjata api secara berkala, sehingga tidak terjadi kendala dalam penembakan. Apakah ada masalah? Lian menatap Jack tua. Tidak masalah. Jack tua memandang Lian dengan ekspresi aneh. Setelah menerima amunisi, dia membawa Lian menuju jalur target nomor 7. Untuk menjamin keamanan, amunisi tidak akan diberikan kepada Ang Li sampai mencapai jangkauan sasaran. Sedangkan untuk jalur target 7, sangat jahat dikatakan bahwa siapapun akan tampil tidak normal di jalur target tersebut dan mencapai hasil terburuknya. Bab 474. Begitu Ang Li pergi dengan senapan mesin Nagan dan Old Jack, dua pria berjas datang. Salah satunya, yang sedikit lebih gemuk, adalah atasan langsung resepsionis tersebut, Moxie. Pria bertubuh tegap lainnya adalah petugas keselamatan nomor 1 di lapangan tembak, ia juga merupakan karakter khas dalam precision shooting. Ia dikenal sebagai penembak jitu nomor 1 di lapangan tembak, bernama Slater. Mereka berdua datang ke konter tempat penyimpanan senapan mesin Nagan, dan mendengar desahan lembut dari mulut Slater. Moxie yang berada di sebelahnya langsung berteriak, "Mike, kemana perginya senjata ini?" Mike adalah resepsionis yang baru saja menerima Ang Li. Setelah mendengar pertanyaan tersebut, Mike berlari mendekat dan berkata dengan panik, seorang manajer baru saja menyewanya. Menyewanya. Ekspresi Moxie sedikit berubah dan dia memarahi. Bukankah aku sudah memberitahumu? Senjata ini akan dilepas, kenapa kamu masih ingin menyewakannya? Bukankah kamu bilang kamu harus pergi setelah pulang kerja? Gumam Mike pelan. Kamu, Moxie hendak marah, tapi dihentikan oleh Slater. Kami datang sedikit lebih awal, kata Slater sambil melihat jam. Semula senapan mesin Nagan tidak akan ditarik sampai pekerjaan selesai pada sore hari hanya karena saya ada waktu luang dan berpikir tidak ada yang akan menggunakan senjata itu, saya datang lebih awal. Moxie tahu bahwa waktu Slater sangat berharga, jadi dia bertanya kepada Mike berapa lama pihak lain ingin menyewa. Tidak, jawab Mike. Bagaimana kamu melakukan sesuatu, kamu bahkan tidak tahu berapa lama pihak lain akan menyewa. Moxie memarahi. Mike memang bertanya pada saat itu. Ang Li terutama ingin mengetahui rasanya, dan dia tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan, jadi dia membayar jumlah penuh dan tidak menuliskan waktunya. Slater menghentikan Moxie lagi dan bertanya pada Mike, berapa nomor jalur target yang dia gunakan. Nomor 7, jawab Mike. Tidak, 7. Moxie terkejut pada awalnya, lalu matanya berbinar. Orang itu sebenarnya memilih senapan mesin Nagan, dia pasti orang malang. Apalagi dia memilih target jalur nomor 7, jadi mungkin akan segera berakhir, jadi kenapa kita tidak menunggu di sini sebentar? Petik 2. Slater tidak berbicara, tetapi menyetujui usulan Moxie dan tetap di tempatnya menunggu. Slater secara pribadi menggunakan senapan mesin Nagan itu sebelum pembukaan, precision shooting. Bahkan dia, yang dikenal sebagai penembak jitu terbaik di jarak tembak, merasa kesulitan untuk menggunakannya. Selain itu, jalur target 7 sangat aneh. Saya pikir Lian akan kembali dan menarik senjatanya setelah dia melepaskan beberapa tembakan dan ternyata dia tidak dapat mengenai sasaran. Ang Li telah memasuki jalur target nomor 7. Lapangan tembak terbuka. Begitu dia berdiri di jalur target, Lian merasakan angin bertiup menerpa wajahnya, membuatnya merasa ringan dan segar. Lian hanya berdiri di jalur sasaran dan melihat-lihat, dan menyadari ada yang tidak beres dengan jalur sasaran. Pemotretan presisi, dibangun di atas gunung, dan banyak area pengambilan gambar berada di pegunungan. Misalnya, 2/3 dari target Land 7 berada di pegunungan. Pegunungannya bergelombang dan targetnya memiliki ketinggian yang berbeda. Karena itu adalah jangkauan senapan khusus, itu tidak masalah. Masalahnya adalah jalan target ini dekat dengan angin, dan akan ada hembusan angin yang tidak dapat dijelaskan di jalur tersebut. Arah angin yang tidak stabil menyebabkan faktor yang sangat tidak menguntungkan bagi terbangnya peluru. Oleh karena itu, siapapun yang menembak di jalur target ini akan seringkali tampil tidak normal dan mencapai hasil yang sangat buruk. Lian tidak mempedulikan hal itu. Baginya, semakin buruk kondisinya, semakin baik. Setelah menerima peluru yang sesuai dari Old Jack, Ang Li berbaring.
Menembak dari posisi tengkurap merupakan penembakan yang paling konservatif. Ang Li harus terlebih dahulu mengenal lingkungan dan senjata di tangannya. Target pertama berjarak tepat 100 meter. Penataan ini terutama untuk kemudahan koreksi. Selain itu, jaraknya tidak jauh sehingga memudahkan orang mengenai sasaran. Lian berbaring di sana, menyatukan dirinya dengan mesin nagan di tangannya, dengan cermat merasakan perubahan suhu sekitar, kelembapan dan faktor lingkungan lainnya, terutama perubahan angin. Hembusan angin sepoi-sepoi bertiup, dan selama jeda singkat ketika hembusan angin berikutnya datang, Lian menarik pelatuknya. Saat mendengar suara tembakan, Old Jack, yang berdiri di belakang, sedikit mengernyit. Memang benar timing pengambilan gambar Lian barusan sangat akurat, kebetulan saja ada celah antara kedua angin tersebut. Jack tua mengambil teleskop dan melihatnya, matanya sekali lagi menunjukkan keterkejutan. 8 dering. Bahkan Slater kesulitan menggunakan senapan mesin nagan, namun Ang Li memukul 8 cincin pada tembakan pertama. Lian juga memiliki teleskop di sebelahnya. Setelah memotret, dia mengambil teleskop dan terlihat seperti Old Jack, dan alisnya sedikit menegang. Hanya 8 dering. Lian bergumam dalam hati. Benar saja, tanganku terasa berkarat, seharusnya aku memukul 10 cincin tadi. Ada sedikit penyimpangan pada penggarisnya. Jack tua melihat masalahnya. Dia mengira Lian akan mengoreksi penggarisnya selanjutnya, tetapi setelah Lian meletakkan teleskopnya, tidak ada langkah selanjutnya. Lian terbaring tak bergerak, menunggu saat angin berhenti untuk menarik pelatuknya. Jack tua segera mengambil teleskop dan melihatnya, matanya kembali menunjukkan keterkejutan. 10 dering. Bagaimana mungkin? Tanpa mengoreksi penggaris, hanya menyesuaikan sudut pengambilan gambar saja sudah cukup untuk mengenai ring ke-10, dan itu adalah tembakan kedua. Senjatanya sudah mati, tapi pria itu masih hidup. Ang Li tidak akan mengandalkan penglihatan atau melakukan koreksi senjata seperti orang biasa. Di medan perang sesungguhnya, tidak ada waktu untuk melakukan koreksi. Kalian harus menyesuaikan diri dengan senjata yang ada di tangan kalian. Hanya dengan cara ini kalian bisa menghemat waktu dan membunuh musuh terlebih dahulu. Moxie mengatur agar Mike pergi ke target Leno. 7 untuk mendapatkan informasi. Saat dia melihat Mike berlari kembali dengan panik, dia tersenyum. Apakah orang itu tidak mengenai sasaran dengan satu tembakan dan ingin mengganti senjatanya? Dia bisa menggantinya jika dia mau, selama dia membayar uangnya. Mike menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tidak. Apa yang tidak? Dia belum mulai menembak, atau dia bilang dia tidak ingin mengganti senjatanya? Tanya Moxie. Mike menjawab, dia sudah mulai menembak. Dia menembakkan 5 peluru dan semuanya mengenai sasaran. Si Lei Wu, yang berdiri diam di sampingnya, tiba-tiba mengangkat alisnya dan bertanya, berapa jauh jarak dan skornya. 100 meter, 5 peluru dan 48 dering. Suara Mike hampir berteriak. Slater sedikit mengernyit, sedikit tidak percaya. Moxie bahkan langsung berteriak, Mike, apakah kamu lari ke tempat yang salah? Orang itu menggunakan senapan mesin nagan, dan berada di jalur target 0. 7. Bagaimana dia bisa mencapai hasil seperti itu? Mike sendiri tidak percaya meskipun dia menggunakan sniper rifle baru dengan skope dan mengubah jalur target, tidak semua orang bisa mencapai skor 48. Jack tua sendiri yang mengatakannya kepadaku, dan ketika aku pergi, lelaki itu berlutut dan menembak. Pergi dan lihat. Setelah Slater mengatakan itu, dia bergegas menuju target land nomor 7. Bab 475. Ang Li menjadi semakin mahir dalam mengendalikan senapan mesin nagan di tangannya, dan dia menjadi semakin akrab dengan lingkungan penembakan. Saat Slater sampai di jalur target 7, Ang Li sudah menyelesaikan tembakan putaran ketiganya, yaitu tembakan jurus. Slater tidak langsung masuk, tapi menyuruh Mike masuk lagi untuk mencari tahu informasinya. Mike masuk sejenak dan keluar dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bagaimana situasinya? Moxie bertanya dengan gugup. Anda tidak akan pernah percaya, anak itu telah menyelesaikan lari 100 meter berlutut dan berdiri. 10 dering. Tembak 5 peluru di setiap putaran, dan setiap peluru memiliki skor 10 cincin. Petik 2. Mike sangat terkejut hingga dia tergagap saat berbicara. Mata Slater sedikit berbinar, tapi dia tidak berbicara. Moxie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Apakah kamu salah? Aku tidak salah, Jack tua sendiri yang memberitahuku. Dia berdiri di sana menonton, dan tidak salah lagi. Petik 2. Jawab Mike, dia juga tidak percaya. Singkirkan senapan mesin nagan yang sudah usang dan lingkungan yang keras di kisaran nomor 7. Hit rate untuk tembakan 100 meter adalah yang tertinggi jika menembak dari posisi tengkurap. Menembak dari posisi berlutut akan menyebabkan penurunan hit rate yang signifikan. Menembak dari posisi berdiri memiliki hit rate yang paling buruk. Ini adalah hukum yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Kecuali peluru pertama Ang Li yang mengenai ring ke-8, sisa peluru semuanya mengenai ring ke-10 baik saat dia berbaring, berlutut, atau berdiri. Slater. Moxie memanggil dengan lembut, ingin Slater, yang merupakan penembak jitu nomor 1 dalam precision shooting, untuk menilai. Slater mengulurkan tangan dan menyela Moxie, bertanya pada Mike, apa yang dia lakukan di sana sekarang, menembak sejauh 200 meter. Jika tembakan 100 meter Ang Li benar-benar bagus, Slater ingin tahu bagaimana rasanya menembak dari jarak lebih jauh yaitu 200 meter. Akankah mereka semua mencapai dering ke-10? Jika memang demikian, maka Slater bisa menjamin bahwa Ang Li pasti akan menjadi legenda penembakan presisi. Mike menggelengkan kepalanya dengan ekspresi aneh. Saat saya keluar, saya melihatnya berbaring lagi. Sepertinya dia ingin menembak dari posisi tengkurap 100 meter lagi. Menembak dari posisi tengkurap 100 meter lagi.
Orang itu sudah mencapai hasil bagus, apalagi yang ingin dia lakukan. Perlakukan tempat ini sebagai taman bermain, dan lakukan. Moxie berkata dengan rasa ingin tahu yang sama. Mungkinkah? Slater tampak kaget, dan di saat yang sama terdengar suara tembakan dari jalur sasaran nomor 7. Sebagai penembak jitu pertama dan petugas keselamatan pertama, penembakan presisi, Slater tidak boleh masuk dan mengganggu pelanggan saat mereka menembak. Tapi sekarang, dia tidak terlalu peduli dan langsung bergegas masuk. Ketika Moxie dan Mike ingin mengikuti mereka ke jalur target 0. 7, mereka dibalas oleh tatapan tajam Slater. Intrusi Slater yang tiba-tiba sudah melanggar aturan. Dia tidak bisa membiarkan lebih banyak orang masuk dan mengganggu syuting Ang Lee. Moxie dan Mike dilarang masuk. Setelah memasuki jalur target 0. 7, Slater hanya berdiri paling belakang dan tidak terlalu dekat dengan Ang Lee. Dia masuk hanya untuk mengkonfirmasi pikirannya. Bang! Suara tembakan terdengar, dan saraf Slater terpicu. Benar saja. Slater tampak terkejut. Tanpa melihat melalui teleskop, dia sudah yakin bahwa Lian juga tepat sasaran kali ini. Bedanya, kali ini menembak dari posisi tengkurap jauh lebih sulit dibandingkan yang pertama kali. Meski Slater tidak hadir saat Ang Lee pertama kali melakukan tembakan dari posisi tengkurap, tidak sulit untuk menentukan bahwa Ang Lee melakukan tembakan pada jeda saat angin berhenti. Kali ini, Lian menarik pelatuknya saat angin bertiup. Jalur sasaran 0. 7 terletak dekat dengan saluran keluar angin dan merupakan jalur sasaran yang paling terkena dampak angin. Siapapun yang memotret di sini akan terpengaruh karena arah dan kecepatan angin yang bervariasi. Merupakan keajaiban jika tidak terpengaruh. Kini, Slater menyaksikan keajaiban terjadi. Tidak ada pola dalam arah dan kecepatan angin, namun sebenarnya merupakan suatu pola. Ang Lee hanya menemukan pola ketika tidak ada pola, dan membuat dampak pada balistik dalam waktu sesingkat mungkin, dan menyesuaikan pengambilan gambar. Ini kedengarannya sangat mustahil. Pasalnya, proses penilaian hingga menarik pelatuk hanya bisa selesai dalam sekejap. Jika terjadi penyimpangan sedikit saja, Anda tidak akan bisa tepat sasaran, atau bahkan meleset dari sasaran. Ang Lee melakukannya, dia menciptakan keajaiban. Slater sangat terkejut hingga dia bahkan berhenti bernapas, takut setiap napas akan mempengaruhi kemampuan Ang Lee untuk menciptakan keajaiban lainnya. Bang! Tembakan ketiga, tembakan keempat, tembakan kelima. Tidak ada kecelakaan. Setiap peluru ditembakkan saat angin bertiup, mengenai sasaran dengan akurat. Keajaiban terjadi lagi dan lagi. Ang Lee sedang fokus syuting, tapi bukan berarti dia tidak tahu ada orang yang masuk. Setelah pengambilan gambar posisi berbaring selesai, dia hanya menoleh ke belakang dan melihat Slater menggantungkan lencana karyawan pemotretan presisi. Dia tidak mempedulikannya dan hanya mengulurkan tangannya ke Old Jack. Jack tua menyerahkan 5 peluru yang telah dia siapkan ke tangan Ang Lee dan menoleh ke arah Slater. Sekali lagi, tidak ada komunikasi antara Jack Sir dan Slater, dan perhatian dengan cepat terfokus pada Ang Lee dan targetnya lagi. Slater tidak memperhatikan hal ini. Dia juga fokus pada Ang Lee, ingin melihat keajaiban seperti apa yang akan diciptakan Ang Lee selanjutnya. Setelah memasukkan peluru ke dalam pistolnya, Lian berlutut dengan satu kaki dan mengambil pistolnya. Memotret dari posisi berlutut pada jarak 100 meter. Slater tampak terkejut. Ang Lee sebelumnya pernah menggunakan posisi berlutut 100 meter untuk menembak, dan semuanya tepat sasaran. Jika kalian menembak lagi dari posisi berlutut, pasti akan menarik pelatuknya saat angin bertiup, sama seperti sebelumnya. Fakta sekali lagi membenarkan kecurigaan Slater. Saat Ang Lee baru saja mengambil senapan Mosin Nagant dan bersiap menembak, tidak ada angin. Tapi bukannya menarik pelatuknya, dia malah menunggu. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan bila rumput berterbangan di tanah. Saat pusat perhatian mencapai puncaknya, Ang Lee menarik pelatuknya. Jantung Slater bergerak, dan dia secara naluriah melihat ke sasaran yang berjarak 100 meter. Tanpa teleskop, Slater tidak dapat melihat sasaran yang berjarak 100 meter dengan mata telanjang, namun ia sangat yakin bahwa tembakannya kembali tepat sasaran. Jack tua mengambil teleskop dan melihatnya, lalu berbalik dan mengangguk kepada Slater, yang tampak penuh harap. Slater menghela napas lega, lalu menegang dan menatap Lian. Apakah akan ada keajaiban lagi? Keajaiban terjadi lagi dan lagi. Di bawah pengawasan Slater, Ang Lee menyelesaikan penembakan berlutut 100 meter dengan 5 butir peluru. Dia menembak setiap kali pusat perhatian mencapai puncaknya dan tepat sasaran setiap saat. Menembak sepertinya merupakan permainan yang sangat sederhana yang dapat diselesaikan hanya dengan menggerakkan jari. Hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa menembak adalah pekerjaan yang sangat menuntut energi, kekuatan mental dan fisik. Apalagi dalam pertarungan hidup dan mati, menembakkan satu peluru saja bisa menyebabkan pria bersenjata itu roboh. Bab 476. Ang Lee memang tidak sedang berada dalam pertarungan hidup dan mati, namun tentunya tidak akan mudah, terutama untuk olahraga mental. Operasi otak dengan presisi tinggi berada di luar jangkauan orang biasa. Slater tidak dapat menjamin bahwa dia memiliki akurasi tembakan Ang Lee, tetapi dia yakin jika dia menyelesaikan tembakannya sekarang, dia harus istirahat dan memulihkan diri. Lian terlihat sangat santai dan tidak beristirahat. Dia hanya mengulurkan tangannya ke Old Jack. Old Jack tidak bertanya apa-apa dan menyerahkan 5 peluru yang telah disiapkan kepada Lian. Setelah Lian memuat amunisi, dia menendang ke depan dan ke belakang, dan mengambil senapan Mosin Nagant. Berdiri dan tembak. Slater tidak terkejut seperti sebelumnya. Dia sudah menduga Ang Lee akan melakukan ini. Posisi tengkurap diikuti dengan posisi berlutut, dan posisi berlutut secara alami diikuti dengan posisi menembak berdiri. Siapa dia? Kelopak mata Slater agak gelap, dan dia terus menatap Lian.
Dia sangat yakin bahwa dia belum pernah melihat Lian. Adapun nama, Anri, Slater belum pernah mendengarnya sebelumnya. Boom, 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 boom. Suara tembakan terdengar berirama, dan setiap peluru ditembakkan pada puncak momentumnya, dan setiap peluru mengenai sasaran. Ketika seseorang terlalu terkejut, terjadilah mati rasa. Slater sekarang mati rasa. Dia hanya berdiri di sana dan menonton, ingin melihat keajaiban apa yang bisa diciptakan Ang Lee. Setelah menyelesaikan pemotretan berdiri ini, Ang Lee beristirahat sejenak. Utamanya, ia meminta Old Jack menyesuaikan target dari jarak 100 meter menjadi 150 meter, yang memerlukan pengaturan waktu. 150 meter. Slater bertanya dalam benaknya. Jangan melihat fakta bahwa targetnya hanya mundur 50 meter, yang berarti setengah jaraknya, tetapi kesulitan menembaknya jauh lebih dari 2 kali lipat. Seseorang dapat mencapai sasaran yang berjarak 100 meter, namun ia mungkin tidak dapat mencapai sasaran yang berjarak 150 meter, terutama tepat sasaran. Ang Lee tampaknya tidak berada di bawah tekanan apapun. Baginya, tidak masalah apakah dia mengenai atau meleset. Dia datang ke sini hanya untuk mengenal perasaan itu dan mendapatkan kembali perasaan yang dia miliki sebelumnya. Targetnya berpindah ke jarak 150 meter. Lian mendapat 5 peluru dari Old Jack, tergeletak di tanah dan menembak dari posisi tengkurap. Namun Slater sedikit mengernyit dan memandang Lian dengan rasa ingin tahu. Ia memperhatikan satu detail, yaitu Ang Lee tidak menyesuaikan penggarisnya. Meski perbedaan 100 meter dan 150 meter tidak terlalu besar, namun jika penggarisnya tidak disesuaikan pasti akan berdampak pada pengambilan gambar, terutama saat pengambilan gambar presisi. Mungkin dia ingin melakukan penyesuaian setelah melepaskan tembakan pertama. Slater berpikir sendiri, tapi dia sepenuhnya salah. Ang Lee menembakkan peluru pertama, yang ditembakkan saat angin berhenti. Pada jarak 100 meter, Ang Lee melepaskan tembakan tepat di puncak pusat perhatian dan mampu tepat sasaran. Bahkan jika target dipindahkan ke 150 meter, Lian tidak menyesuaikan skalanya dan tidak akan ada masalah dalam mencapai target. Pertanyaannya adalah seberapa banyak dia bisa mencetak gol. Slater mengalihkan perhatiannya pada Jack tua. Jack tua sepertinya punya akal sehat. Dia mengambil teleskop dan melihatnya, lalu berbalik dan mengangguk pada Slater. 10 dering. Bagaimana ini mungkin? Emosi Slater yang mati rasa sekali lagi ketakutan dengan penampilan Ang Lee. Bahkan jika pelatuknya ditarik sebentar-sebentar saat angin berhenti, target sudah bergerak mundur 50 meter, dan tembakan pertama mengenai sasaran tanpa menyesuaikan skalanya. Bagaimana hal ini dilakukan? Keberuntungan. Slater bukanlah orang yang percaya pada keberuntungan, dia lebih percaya bahwa inilah kekuatan Ang Lee. Setelah tembakan pertama, Lian tidak mengatur penggarisnya, dan segera setelah angin berhenti, dia melepaskan tembakan kedua. Pukul tepat sasaran lagi. Beberapa tembakan berikutnya berjalan mulus, dan setiap tembakan tepat sasaran. Ang Lee mengulurkan tangannya, Old Jack melepaskan peluru, lalu dia menembak dari posisi berlutut. Ang Lee mengulurkan tangannya, dan Old Jack mengirimkan peluru, diikuti dengan tembakan sambil berdiri. Peluru pertama tidak memiliki penyimpangan dan tepat sasaran. Slater merasa pandangan dunianya disegarkan lagi dan lagi. Usai satu putaran tembakan dari posisi tengkurap, berlutut, dan berdiri, Ang Lee kembali melakukannya. Bedanya, pertama kali dia menembak saat angin berhenti, namun kedua kali dia menembak saat angin sedang kencang. Satu-satunya hal yang sama adalah setiap peluru tidak memiliki penyimpangan dan tepat sasaran. Slater merasa mati rasa, tapi setelah mati rasa itu ada tingkat mati rasa yang lebih dalam. Keajaiban tercipta berulang kali. Gulu. Perut Jack tua keroncongan. Lian, yang hendak meraih peluru, bertanya, jam berapa sekarang? Jack tua melihat waktu itu dan berkata, jam 4 sore. Apakah sudah terlambat? Ang Lee pergi ke apartemen setelah makan malam di pagi hari. Setelah menyeka senjatanya, dia berjalan sebentar di jalan. Seharusnya sekitar jam 12 ketika dia tiba di Precision Shooting. Jumlah orang saat itu sangat sedikit, dan kebanyakan dari mereka ada di sana untuk makan siang. Perut Jack tua keroncongan sebagai protes, mengira dia belum makan siang pada siang hari. Lian merasa sedikit menyesal. Saya terlalu fokus pada pemotretan, dan sepertinya saya hanya melakukan 2 putaran pemotretan pada jarak 100 meter dan 150 meter, namun saya harus menunggu kesempatan untuk memotret setiap kali, yang sangat menyita waktu. Maafkan aku, kata Lian kepada Jack tua, melihat pistol di tangannya, dan bersiap untuk mengakhiri latihan hari ini. Slater, yang berdiri di belakang tanpa berbicara, berkata saat ini, Old Jack, kamu makan dulu. Ya, jawab Jack tua, menyerahkan peluru dan perlengkapan lainnya kepada Slater, menyapa Ang Lee dan berjalan keluar. Slater berbalik menghadap Ang Lee dan bertanya sambil tersenyum, sobat, apakah kamu ingin menantang target 200 meter? Lain hari. Ang Lee mengembalikan pistol di tangannya kepada Slater. Bukannya dia tidak ingin menantang, tapi latihan hari ini sudah cukup dan dia sudah mendapatkan kembali banyak perasaan. Ada alasan penting lainnya. Lian tidak makan pada siang hari, dan dia merasa lapar setelah mendengar tangisan lapar Slater. Selain itu, sudah hampir sehari sejak dia keluar, dan akan terlambat ketika dia kembali ke sasana bela diri. Dia takut Huzi akan khawatir atau curiga padanya. Jadi saya berencana untuk kembali sekarang. Ketika Slater melihat Ang Lee hendak pergi, dia buru-buru berteriak, teman, tolong tetap di sini. Ang Lee menatap Slater dengan ekspresi tidak senang. Aku sudah membayar uang yang harus kubayar. Akulah yang mengatakan peluru itu gratis. Apa kau tidak ingin menarik kembali kata-katamu? Lian menghitung dan menyadari bahwa dia telah menembakkan banyak peluru hari ini, dan mungkin akan lebih banyak lagi jika pihak lain mengumpulkan uang.
Anda juga memenangkan biaya sewa senapan Mosin Nagant. Bukankah karena Anda ingin menunggu sampai saya selesai menembak lalu menaikkan harganya? Lian pernah mendengar hal semacam ini sebelumnya, jadi dia sedikit defensif. Wajah Slater sedikit terkejut, tapi kemudian dia mengerti dan tersenyum. Sobat, kamu salah paham. Saya hanya ingin bertanya, jika kamu punya waktu, bolehkah kita ngobrol sebentar? Bersambung.